Halo semua, kali ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kita akan membahas tentang tulang. Bagian kedua yaitu tentang sendi, dan bagian ketiga tentang otot. Nah, langsung saja kita akan membahas tentang bagian yang pertama, yaitu tentang tulang. Sistem gerak merupakan kesatuan di tubuh manusia yang membuat manusia bergerak seperti yang dikehendaki ketika kita ingin berjalan, berlari, melompat. Nah, itu karena adanya sistem gerak. Dan tulang mempunyai fungsi utama sebagai alat gerak pasif. Mengapa alat gerak pasif? Karena di sini tulang hanya dapat bergerak atau bekerja apabila ada bantuan dari otot. Nah, sekarang kita akan belajar berbagai fungsi tulang bagi manusia. Fungsi tulang bagi manusia yang pertama yaitu tulang dapat memberikan bentuk tubuh. Yang kedua, dapat menahan dan menegakkan tubuh manusia. Yang ketiga, tulang dapat menjadi tempat melekatnya otot ataupun otot rangka. Nah, yang keempat, berfungsi melindungi organ-organ vital di dalam tubuh. Yang kelima, sebagai alat gerak pasif. Dan yang keenam, yaitu sebagai penghasil sel darah di dalam sumsum tulang. Untuk mengenal tulang, kita pahami dulu ada 2 jenis tulang, yaitu ada tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan contohnya yaitu tulang hidung, tulang telinga, ujung tulang rusuk, dan ruas-ruas tulang belakang. Berbeda dengan tulang keras. Nah, tulang keras di sini ada tulang paha, tulang betis, dan tulang lengan. Nah, bedanya apa? Tulang rawan lebih lunak dibandingkan dengan tulang keras. Di sini kita akan membahas secara lebih detail berdasarkan penyusunannya. Tulang dibagi menjadi 2, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan disusun oleh sel-sel tulang rawan. Tulang rawan mengandung lebih banyak kolagen dan sedikit kalsium. Sedangkan tulang keras yaitu jenis tulang yang disusun oleh sel-sel osteoblast. Nah, tulang keras ini mengandung lebih banyak kalsium dan sedikit kolagen. Berdasarkan bentuknya, tulang manusia dibagi menjadi 5 bentuk, yaitu tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek, tulang tak beraturan, dan tulang sesamoid. Nah, sekarang kita uji dulu ya pemahamannya. Pertanyaannya, pada struktur tubuh manusia terdapat macam-macam bentuk tulang yang menyusun rangka. Mengapa tulang paha tersebut merupakan tulang pipa dan bukan tulang pipih? Segera dijawab ya. Kita akan lanjut ke bagian yang kedua, yaitu tentang sendi. Apa sebenarnya sendi? Sendi merupakan sistem rangka manusia yang terdiri dari banyak tulang yang terhubung antara satu sama lain oleh persendian sehingga memungkinkan terjadinya pergerakan. Sendi dapat didefinisikan sebagai tempat bertemunya 2 tulang atau lebih yang mendukung sistem gerak pada manusia. Berdasarkan arah atau jenis gerakan, sendi terbagi menjadi 5, yaitu sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi pelana, dan sendi geser. Untuk lebih jelasnya, kalian dapat lihat gambar di bawah ya. Bagian ketiga, kita akan belajar tentang otot. Nah, otot ini apa sih? Otot adalah alat gerak aktif yang menempel pada tulang. Otot inilah yang menggerakkan tulang sehingga tubuh manusia bisa melakukan suatu gerakan. Otot dibagi menjadi 3 yang perlu kalian ketahui. Nah, yang pertama ada otot polos. Otot polos ini bekerja di luar kesadaran manusia dan tidak diperintahkan oleh otot. Otot berinti satu ini terdapat dalam saluran pencernaan, pembuluh darah, hingga dinding rahim. Yang kedua ada otot lurik. Otot lurik ini memiliki banyak inti dan menutupi rangka sehingga sering disebut sebagai otot rangka. Otot lurik bekerja atas kesadaran atau perintah oleh otak. Dan yang terakhir yaitu otot jantung. Sesuai dengan namanya, otot ini berada di organ jantung. Otot ini bekerja di luar kesadaran dan tidak menurut perintah. Nah, sekarang kita uji dulu ya pemahamannya yuk. Benar apa salah? Otot polos adalah otot yang berada pada organ dalam, salah satunya pada organ jantung. Segera dijawab ya.